Swastiastu, selamat datang, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di podcast Ngonsep. Kali ini kita akan ngobrolin seputar hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, contohnya ini, kan? Kita akan bikin kan? Jadi suka. Ini Saya kan mensupport petani lokal nih. di mana lokalnya? Di sini tadi. Oh, dekat, oke. Kan mumpung dia panen ya udah saya beli sutra. Tak kira ini rumahnya SpongeBob tadi, nak. Bener ya, ini buat tamu-tamu Buat- kita. Tepuk tangan dulu ya. Mereka ngasih yoga ngasih tamu tapi yang berat Karena semua bro ya. Dari 100 kan masih 80 sisa. tapi ini Manas Madu Ya beli, tepuk tangan lu ya Kang ya. ini Tunggu dulu. Ini kan ada nanas. ya Filosofinya selalu ada nih. apa Ini ada nanas yang isi ininya atasnya. Ini kenapa enggak? Karena itu dia karena ini habis rumahnya SpongeBob jadi apa bukan karena dia pakai kupluk kayak beli. Hilang. Oh, hilang. Gitu. tak kira rumahnya SpongeBob lagi direnovasi itu kan masih itu gini direnovasi di rumahnya Terima SpongeBob kasih ya. Ya, dan kali ini konsep datang dengan orang-orang yang sangat kreatif ya. Ya. Gagah sekali Gagah. pokoknya. Dan ini kan baru dibentuk ini ya. lihat ada gini oke apa Ya. kita akan ngobrol bersama Badan Ekonomi Kreatif. Kre- Komite. Komite. oh bukan komite Bukan badan. oh bukan komite. bidang oh bukan bidang juga Sorry. Komite, oh, Komite Ekonomi Komite Ekonomi Kreatif berarti disingkat Keraf. Ekraf. Oh, Ekraf tetap. Oh, tapi Komite Ekraf gitu ya, Ekonomi Kreatif. Keren ya. Ya. Badung, Nah, ya. narasumber kita kali ini ada ber-120. Wah. Karena timnya belinya ngajak 120 nih. Tepuk tangan semua. 120 dan kebetulan kita langsung bersama ketuanya, Pak. Ya sekarang kita kenalan. Ketua Anda juga. Bisa nggak? Kita kenalan dulu ya. Ya, kita kenalan dulu. Beli, silakan beli. Ya, oke. Ini gimana? Ada jaraknya nih. Memang gitu, Beli. Oh, ada gitu ya. Lagi covid. Kenal. Brother. Halo Bli. Berat. Tapi kalau misalkan dilihat halo Mbak. Salam kenal. Belinya silakan beli, perkenalan beli. Kayaknya beli sudah pernah di konsep juga ya beli ya? Iya. Ya coba beli. Coba apa nih? Perkenalan. Coba perkenalan dulu. Oke, kamera yang mana? Bio, Kamera yang mana? di sini. Oke, selamat. Biografi Oh, sedikit. sini. Oke, sahabat konsep ya temanya, bukan? Sobat Badung. Sobat Badung. Ya, Sobat Oke, Badung. Sobat Badung. Perkenalkan nama saya Nyoman Primaita Guna Dharma. Saya biasa dipanggil Puntil. Dan juga Jorok ya. Kalau mau panggil Pon atau Til gitu ya. Oke. Pelan aja. Pondel. Jadi biasa dipanggil Puntil. Saya sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung. Barengan guys. Ketua Komite Ekonomi Kreatif. Oke dan di sebelahnya ini Kak Devri ya. Kemarin kita Devriana kan bukan? Bukan. Jember Berisiana gitu. Bukan dari Jembaran. Bukan dari Oke, Jembaran. bukan. Dari Jimbaran, dari Jimbaran. Oh, Jimbaran. Ya, Oke. beda-beda. Halo, aku Devria Kirana. Aku juga dari Komite Ekraf Badung dan sebagai wakil ketua dia. Oh, Kak Devri wakil ketua ya? Kebetulan nih. Oke. Tapi kan sebelum itu kan ini kita dengar-dengar bahwa teman-teman dari Ekraf. Gosip berarti? Iya. Dengar-dengar. Oke. Dengar-dengar. Itu namanya UMKM. Hah? Usaha mulut ke mulut. Oh, iya. Benar-benar. Kaget nah. Enggak, kebetulan di Badung kan baru dibentuk berarti Komite Ekonomi Kreatif nih ya? Iya, betul. Sudah berdiri berapa hari? Sebenarnya Penyematan PIN-nya ada kemarin seremonial penyematan PIN-nya. oke. Ini saya ngomong serius tuh ada gitu. Iya serius. Soalnya maksudnya kayak gini nih. Nanti kalau saya ngejok saya ikut ngejok. Silakan Li. Oke. Buka baju saya nih. Enggak. Jangan. Yang pertama sebenarnya ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ini kan sebenarnya sebelumnya udah pernah terbentuk ya. Di Badung Li? Udah. Oh. Anda kan tidak paham. Oh iya, saya tidak paham benar. Ya, Oke. udah pernah terbentuk. Kebetulan kita juga ada di bagiannya dulu. Namanya itu BEACH. Badung? Badung Ekonomi Art, Art. Creative Hub. Hub. Wow. Oh. Beach pantai ya. Pantai, Iya. bukan BACH berarti ya? Bea cukai bukan. Ya. BEACH. B aja. Jadi itu BEACH. sebelumnya BEACH. kemudian sekarang kan lu nggak ya? Oh, kalian pada tahu semuanya bahwa Kementerian Kemenparekraf ya sebelumnya Dev ya itu dipisah Benar. menjadi Cerai?
Enggak, divorce. Oh iya. Kok sama aja. Iya. Itu dipisah menjadi Kementerian Ekonomi, Kementerian Pariwisatanya. sendiri, kemudian ekonomi kreatif juga sendiri. Benar. Nah kemudian dari sanalah instruksi bahwa ada, kalau nggak salah ada keputusan SE 3 Menteri mewajibkan semua daerah untuk menseriuskan gitu ya. Ekonomi kreatif itu baik itu menjadi dinas, badan atau gitu ya, atau menjadi tim kah dulu, pojak kah dulu atau komite gitu. Nah kita berdiri sebagai komite, berisi orang-orang non ASN ya, orang-orang profesional itu di bawah Dinas Pariwisata dan kita bertugas dari Agustus. Oh dari Agustus. Berarti komite Ekraf ini di bawah naungan Dinas Pariwisata. Betul. Bukan di naungan Dinas UMKM, bukan? Kan, Oh. salah orang Anda. Oh salah orang. Tak kira kan Kak. Terus ekonomi kreatif itu apa sih sebenarnya, Li? Ekonomi kreatif. Nah, Oke. biar saya tahu nih Ya, ekonomi silakan, kreatif. Dev. Apakah Silakan. kita mencari ekonomi secara kreatif? Apakah kreatifnya kita dapat dari ekonomi atau gimana? Oke, Dev bisa di. Kamu aja deh. Oke. Biar dia Ini jago gajinya. soalnya ngomongnya. Gaji saya banyak nih Iya, bayaran. iya dong. Oke, kita harus paham bahwa bisa diperhatikan saya. Bisa? Beli, saya memperhatikan, saya nanya saya. Enggak, ini teman Anda yang ini, ya. Kamu matanya kurang jelas soalnya tadi tujuannya. Oke ya. Oke, lanjut Li. Jangan itu melotot namanya. Lanjut Li. Oke, jadi ekonomi kreatif itu adalah Wow, keren sekali. Belum. Maaf. ya kita harus membedakan UMKM dengan ekonomi kreatif ya. Jadi ekonomi kreatif itu adalah sebuah usaha yang berlandaskan dari kreativitas dan juga inovasi. Contoh ya. Toh. Jadi Nanas. contoh nanas. Oke, nanas. Nih. Mumpung bawa nanas. Nanas. Nanas ya, tangkap dulu. Iya. Bener. Oke, jadi ditangkap. Anda pegang dulu nanas itu. Ya. Ini nanas. Jadi contoh ini adalah sebuah UMKM, misalnya ada pedagang yang berjualan nanas. Jadi untuk dia ngelempar susah banget nanas, padahal sebenarnya di kepala saya ada yang lain, tapi nggak apa-apa. Nggak, ini Kita kan coba taktik. fokus. Oke, iya. Kita buktikan kalau dia betul ketua ya. Jadi ini contohnya nanas. Ada orang berjualan nanas. Contoh, Anda siapa namanya? Saya Nanas Mirda. Nanas Mirda. Siapa tadi? Tolong beli. Siapa namanya beli? Sorry. Yoga. Jadi Yoga berjualan nanas. Ya. Oke, Yoga berjualan nanas, dia termasuk dalam UMKM. UMKM usaha mikro, kecil dan menengah yang berjualan nanas gitu ya. Tergantung omset. UMKM itu bukan usaha mulut ke mulut ya? Bukan. Bisa, tapi Ya. itu benar berlaku. Karena kita juga besar karena mulut ke mulut. Saya kira UMKM itu untuk masyarakat ke masyarakat loh. Udah dijawab ya. Belum. Ya, jadi si Yoga ini jualan, dia UMKM. Tapi ya ada tapinya nih. Tapi kalau dia diolah menjadi sebuah olahan, contoh Keripik Nanas Mirdat. keripik nanas mirdat, nastar, kemudian Seperti ada film. nastar. Tahu juga sih. Dikat nanti ya. Oke, bisa diolah menjadi minuman dan lain sebagainya dengan kemasan yang oke, packaging yang bagus, itu bisa menjadi sebuah ekonomi kreatif. Itu Jadi, bisa dikatakan ekonomi kreatif. betul. Ketika kita mengolah bahan yang awalnya mentah yang bisa dijual secara gini aja dijual di pasaran, tapi ketika kita olah menjadi sebuah produk jadi yang lebih menarik, packaging lebih Ya. bagus, itu dikatakan ekonomi Kreatif. kreatif. Lebih punya value gitu loh. Oke, Nanas. Panas. oh yang misalnya menambah Nilai. nilai Value ya bahasanya ya. menambah value dari sebuah produk Ya. itu bisa dikatakan Ekonomi kreatif. ekonomi kreatif. Orangnya kalau misalkan sama juga seperti teman saya yang jualan udang yang marah-marah itu, dia membeli bahan baku cuma ditempelin label aja termasuk industri ekonomi kreatif artinya. Itu prosesnya, ekonomi kreatif itu adalah sebuah proses yang menuju dia ke kreatif. Itu nilai value-nya ada di situ, ada di proses, bukan hanya sekedar hasil akhir. Oke, proses termasuk juga Iya, proses itu adalah ekonomi kreatif. Untuk menciptakan sebuah karya, hasil akhirnya adalah seperti dari air pegunungan, ada sumur bor. Terus? ini Jadi apa? Ini sumur bor itu kan merupakan salah satu air pegunungan juga. Benar. Tapi di kedalaman 120 meter. Yes, ketentu. Kalau kedalaman 6 meter ya tidak mungkin lah. Jadi itu adalah suatu dari aircraft ya. Ya, betul. Tujuan yang ada di Badung ini apa nih sebenarnya? Wow,
Kalau kita berbicara Jawabannya banyak. banyak banget kita kan ya, jadi bercerita dari Badung ini sangat punya potensi yang sangat besar. Ya, dari utara dan juga selatan. Oke. Jadi Badung itu adalah salah satu daerah yang punya potensi aircraft terbesar di Indonesia gitu. Badung. Contoh, utara kita punya komoditas kopi, coklat, dan juga perkebunan seperti ini. Kemudian di tengah kita punya komoditas dan juga komunitas seni dan budaya. Itu termasuk aircraft juga loh. Komunitas juga termasuk. Iya, komunitas seni pertunjukan, kemudian seni rupa dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di selatan kita punya market yang sangat luas karena kita tourism ya. Tourism. Jadi Badung itu harus punya harus ada lembaga gitu ya, lembaga yang sementara ini adalah Komite Ekonomi Kreatif yang harus mengambil potensi-potensi yang ada di Badung untuk dieksplor lagi menjadi pertumbuhan ekonomi yang baru. Berarti tujuannya ada Komite Ekonomi Kreatif ini salah satunya untuk mengangkat PAD berarti daerah. Bisa dikatakan seperti itu. Apa sebagai Bisa. apa sebenarnya? Bisa dikatakan seperti itu. Menurut Kak Devria gimana? Silakan. Iya, benar bisa karena memang ekonomi kreatif judulnya juga di awalnya adalah ekonomi. Berarti dia udah mengangkat ekonomi yang ada di Republik Indonesia, salah satunya adalah di Badung. Itu aja. Mantap. Kan ekonomi kreatif kan. Seperti jurusan kuliah ya, ekonomi pembangunan. Benar. Nggak, tunggu entar. Tar dulu. Dia bilang sedikitnya mantap dia bilang. Saya udah ngomong. Keren. Mantap. Jadi mantap. Udah ada ya. Enggak. Oh, korelasi juga dia. Enggak berarti gini. Kalau Itulah seandainya ketua kita. komite ini di bawah naungan Dinas Pariwisata, caranya biar ekonomi atau misalnya UMKM yang akan dinaungi oleh Komite Ekonomi Kreatif ini jalan gimana caranya? Karena kan beda dinas tuh. Dinas Pariwisata itu menaungi objek-objek wisata. Paham nggak maksud saya? Ya, dinasnya dia beda, dinasnya saya beda. Kalau seandainya apakah ada hubungannya nanti keterkaitan dengan UMKM juga? Berarti kan belinya tadi membahas tentang UMKM. Betul. Di Pondel membahas tentang UMKM. Sedangkan di bawah naungan Dinas Pariwisata. Ya. Ada masalah apa emang ya? Enggak, sedangkan UMKM tuh di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKMP Kabupaten Badung. Ya, gitu maksud saya. Berarti Kata siapa itu? lintas jalur berarti. Ya. Kata siapa? Kan benar kan ya? Benar, tapi Bener gini ya? tapi mungkin maksudnya beli ini adalah dulu tuh kan jadi satu yang dari awal dibilang tadi. Saya gitu. Benar, paham saya. Sekarang dipisah. Oke, sekarang dipisah. Pisah apa maksudnya? Ekonomi MK Kemenparekraf dipisah sekarang jadi oke. Kementerian Pariwisata Ya, betul. dan Ekonomi Kreatif. Betul. Kenapa masih di bawah? Apa hubungannya dengan UMKM gitu Yes. ya? Karena kan ekonomi kan berhubungan dengan kalau kata beli tadi ini UMKM nih kecil gitu. Kan menurut saya pariwisata juga berhubungan dengan ekonomi. Oke. Contohnya kalau misalnya ada pariwisata tapi nggak ada yang jualan, ya nggak ada Keren, ekonomi. ini jawabannya benar Keren banget. ini. Keren banget. Udah sesimpel itu jawabannya. Simpel itu jawabannya. Oh gitu berarti. Kalau saya sih nanggapnya kayak gitu ya, jadi gitu teman-teman ya. Sana. Jadi gini gimana? Jadi menurut saya kayak gitu sih. Tapi Kak, saya pengen nanya nih. Tapi kalau misalnya cara dari Komite Ekonomi Kreatif ini apa istilahnya ya, membimbing UMKM gimana nanti? Caranya. Ya. Ya, itu. Tujuannya kan meningkatkan PAD. PAD itu kan bisa didapat dari penghasilan per masing-masing Angkutan usaha. daerah, angkutan daerah. Enggak. Masing-masing usaha-usaha masyarakat Badung tentunya. Caranya gimana? Ya. Ini kayak saya podcast di acara sebelah nih sering dipotong-potong sama hostnya. Oh, emang gitu dia? Oke. Saya ada mod, saya sering dipotong ya bilang. Cara meningkatkan ya. Jadi yang pertama saya izin menjawab ya. Wah siap. Yang pertama itu kan memang kita kan ada di Dinas Pariwisata. Memang ekonomi kreatif sebelumnya kan ada di Kementerian Pariwisata gitu ya. Nah kemudian apakah kita bisa bekerja lintas sektor? Tentu Benar. bisa kan gitu ya. Gitu ya. Kita mengurusi contoh dengan Diskop kita saling ya tugas dinas satu dengan dinas lainnya kan kita ya saling berkolaborasi ya. Itu namanya cross cutting program. Jadi memang kita di dinas satu dengan dinas lainnya memang harus berkolaborasi untuk bagaimana caranya membuat program untuk masyarakatnya. Itu contoh. Ketika kita ada di Dinas Pariwisata, apakah kita bisa
mengambil pekerjaan dari dinas koperasi tentu karena ada bidangnya di sana kan bidang UMKM karena saling beririsan. Contoh sama dinas kebudayaan kan bisa di sana ada seni pertunjukan dan seni apa dan juga warisan budaya. Ingat loh ya, pariwisata kita tidak bisa berkembang tanpa ada budaya gitu ya. Jadi Ada Bali seni without dan culture budaya. is nothing kan gitu ya. Wih. Oh keren banget ya. Tulisan siapa tuh? Tulisan saya. Jadi memang kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan dinas sosial ada juga Ada gitu juga. kan. Kan kita melihat bahwa dinas sosial kan fokusnya adalah contohnya kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin itu. Jadi bagaimana kita membuat masyarakat yang miskin dan rentan miskin itu bisa produktif, ya kita bina juga gimana dia menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah jasa yang pada akhirnya dia bisa melewati dari kemiskinan dan juga rentan miskin itu gitu. Jadi kalau dibilang apakah kita nggak bisa bekerja dengan dinas ya tentu kita Bisa. bisa. Cross apa tadi bilang? Cross cutting program. Cross cutting program namanya. Keren ya. Dinas sosial bahasa Inggrisnya apa? Dinas Sosial. Enggak. dari sekian banyak subsektor Iya, tadi bilang ekonomi Enggak, ada berapa subsektor dulu beli? Ada 2017. Ada 17 subsektor. Ya betul. Oke, ada 17 subsektor yang paling potensial di Badung. Di Badung ada Dev, ada apa? Dev? Harusnya sih semuanya menjadi sebuah potensial yang bagus untuk di Badung karena Harusnya. 17 ini adalah subsektor yang memang sudah dipilih oleh Kementerian Republik Indonesia untuk menjadikan bagian dari setiap daerah. Cuman memang kita tidak bisa menutup mata bahwa SDA juga mempengaruhi dari si subsektor ini gitu loh. Nah, kebetulan kalau di Badung ini memang lebih kepada fashion, kriya itu memang masih menonjol dan Kuliner juga ya, kuliner. kuliner Ya, juga. 3 ini masih menonjol di Badung. Bukan yang lain tidak menonjol, tapi justru dengan adanya kehadiran ekonomi kreatif ini membuat mereka harus jauh lebih baik lagi sehingga 17 subsektor ini benar-benar ada di Badung ini. Gitu sih. Kalau misalkan gini Bliman sama Mbak Dev. Kalau misalkan dari arah kebijakan Ekraf Badung sendiri nih ya. Fokus handlingnya apakah memperkuat subsektor yang masih terbilang lemah terlebih dahulu atau justru sebaliknya? Oke, kalau kita sih fokusnya 2 ya. Jadi kita yang pertama itu kalau dibilang yang lemah dulu ya memang itu adalah pelaku ya. Jadi kita harus kembali Membedakan. kepada ya benar. Kita harus paham bahwa tugas kita adalah mencari potensi yang ada di Badung khususnya ya. Dari dia tidak tahu menjadi tahu dan dia akan menjadi pelaku gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, pelaku itu sebenarnya juga kita harus bina gitu. Dan juga harus kita kawal gitu supaya pelaku yang sudah bergerak di bidang ekraf itu bisa mempunyai sustain dan bisa berdaya saing tinggi gitu. Jadi memang tugas kita bukan cuma sekedar fokus terhadap pelaku yang sudah ada aja tapi terhadap masyarakat yang belum paham juga sehingga dia paham dan juga dia menjadi pelaku dan ya menjadi bagian dari Ekonomi kreatif. ini gitu. Oke, berarti ada pembinaan sama pendampingan. Iya. Betul. Di sana berarti ya. Betul. Jadi tugas pokoknya seperti itulah kurang lebih. Betul. Benar. Jadi kalau boleh tahu beli ada berapa tim beli? Kita ada 9. 9 tim. 9 tim kemudian ada ketua. Ya, tak kira ada 17 beli. Oh, Karena ada enggak. 17 subsektor. Oh, Berarti kan satu-satu. satu kan Iya. bisa gitu. 19 tuh jadi 20 loh. Sama ketua sama bendahara sama sekretaris. Mungkin nanti gitu. Kan sih. biar terfokus ya, bisa Iya, jadi ya. benar-benar bisa Benar, jadi. biar Terima kasih loh idenya. Keren banget, kamu smart ya ternyata. Nggak, kalau misalnya sekarang beli 9. Berarti ada 17 subsektor nih. Satu orang megang berapa? Satu orang ada yang megang 5, keren. Pasus itu. kan pembagian bidang itu bukan berdasarkan subsektor. Subsektor itu kan Oke. hanya adalah sebuah sektor yang memang untuk di bidang-bidang ini tuh mempelajari keseluruhannya juga. Oke, anggaplah misalnya Jadi kayak pelajarannya 17 subsektor itu adalah pelajarannya si bidang-bidang ini adalah gurunya. Oke. Kan gitu. Berarti ada berapa bidang di Ekraf?
Kita ada 6. Oh 6 bidang. Ada 6 bidang. Jadi 6 bidang dia menaungi 17 subsektor itu. Iya. Keren ya. Harus begitu memang. Oke. Gitu, harus bisa menelaah 17 subsektor ini seperti apa dan bagaimana potensialnya, apa yang bisa dibina, apa yang bisa dibimbing, bagaimana caranya menciptakan orang-orang kreatif ini agar menjadi keluaran aircraft yang benar-benar mumpuni. Ya kita juga punya ini program. Apa tuh? Main program kita ada 4. Apa beli? Silakan Devri ya. Yang pertama kita ada Go Business. Itu biasa kita di awal tuh pembinaan pertama kepada UMKM yang mau menuju ke ekonomi kreatif. Kita nggak akan pernah memaksa UMKM apakah dia mau harus ekonomi kreatif atau tidak. Karena itu menjadi pilihan, kembali lagi ke SDM-nya. Tapi kita ada kelas untuk ke Go Business. Kemudian yang kedua ada Go Online, di mana kita ngajarin mereka untuk melek dengan teknologi. Sorry, Go Digital apa Go Online dulu ya, lupa. Go Digital. Go Digital dulu. Nah itu untuk memelekin mereka dengan yang namanya teknologi. Bahwa kita itu sekarang harus mulai masuk ke ranah teknologi. Baik itu marketplace, media sosial dan semuanya. Yang ketiga pembinaan lewat Go Online. Dimana kita belajar lebih spesifik lagi tentang media sosial. Apa yang dipakai, bagaimana caranya kita ads di media tersebut. Sampai akhirnya bisa live di TikTok ataupun Instagram dan semua media platform lainnya. Dan baru yang keempat setelah itu semuanya berhasil dilalui akan masuk ke Go Global, di mana kita akan mengajarkan mereka untuk melakukan pemasaran baik di Indonesia maupun di luar. Biasanya nanti kita akan berkolaborasi dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan gitu. Oke, perangan lagi. Ada yang Tolong ambil ini dong. Tisu pada dijelasin ini, Devri pada ngencet. Kenapa? Atau ngencet. Enggak ngerti soalnya ya. Yang terakhir ada satu lagi. Apa tuh? Buat yang gak mau belajar dan gak mau berkembang. Namanya goblok. Tahu itu. Aku tahu kamu bakal ngomong gitu. Kak Devri. Tadi kan dibilang nggak semua UMKM berarti Iya. nggak semua UMKM berarti belum bisa dikatakan sudah ekonomi kreatif. Benar. Kalau misalnya dia nih nggak punya modal kreatif, dia minjam di bank, nggak termasuk juga. Nggak termasuk juga ekonomi kreatif itu. Kreatif kan bisa. Nah, itu kan Iya, standar. Bisa kreatif lah. Itu kan standar. Kreatif karena dia minjem duit ya. Iya, benar juga sih bisa. Kategori Kebetulan nggak ada di 17 subsektor itu. Kalau UMKM yang bisa dikatakan kategori yang sudah termasuk ekonomi kreatif, contoh lah UMKM apa? Tadi sebenarnya di awal udah dijelasin kan Ya, yang apa tadi itu yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Jadi UMKM apa atau siapa yang akan bisa disebut sebagai ekonomi kreatif adalah UMKM yang bisa mempunyai nilai atau value yang berbeda dari UMKM yang lainnya. Artinya kayak tadi nanas. Kalau dia hanya menjual nanas aja yang harganya cuma 10.000, tapi ketika dia mengolah nanas itu ada prosesnya menjadi sebuah nastar atau menjadi nanas mirdad yang tadi dia udah bilang ya. Nah, itu akan menjadi harganya 50.000. Nah, ini proses inilah yang disebut ekonomi kreatif dan menimbulkan produk yang memiliki value yang berbeda. Oke, kalau dagang penyor masuk nggak ekonomi kreatif? Bisa. Ekonomi dagang penyor ya? Betul. Termasuk karena dia kan mengolah. Iya, mengolah sesuatu Sekarang daun. mungkin dari maksudnya Beliman tuh tadi ada beberapa bidang yang saya tangkap itu adalah kan diajarin kita tuh. Mungkin ada apa namanya? Kan kalian bersembilan nih. Iya. Beliman ketua. Kita kan mau bahas itu sebenarnya. cuma beliau yang muter gitu kan. Ya. Ada sekretaris, ada nggak ada kalau benar. Benar nggak ada. Terus Tadi pertanyaan Pak Gar tentang komunitas, kalau ada komunitas yang pengen join tuh. oh ya, semisal komunitas yang pengen kolaborasi sama Aircraft. Kira-kira bisa kemana atau menghubungi siapa? Oke, kita kalau komunitas sih based on-nya adalah ada sekretaris kita. Jadi dia sebagai koordinator dari 17 subsektor itu gitu. Keren ya Keren. Dan juga ada Berat tugas sekretaris. bisa saya ngomong lanjut? Bisa Instagram bisa dibeli. Jadi ada 6 bidang. 6 bidang itu sebenarnya semua bidang bisa dihubungi tergantung konteksnya. Contoh misalnya ada bidang satu. Bidang satu adalah bidang riset, literasi dan pemetaan talenta. Jadi orang yang pengen, aku pengen gabung nih, pengen tahu tentang informasi tentang ekonomi kreatif ya dia menghubungi bidang satu gitu. Nah kemudian ada bidang 2, ya. Bidang 2 itu adalah bidang program, pendidikan dan pelatihan. Jadi saya adalah pelaku aircraft gitu, tapi saya pengen ada pendampingan program dan juga pelatihan, ya dia menghubungi bidang 2. Kemudian ada bidang 3. Sudah mulai. Bidang 3 itu ada berurusan dengan program kewirausahaan,
pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Jadi bagaimana contoh misalnya ada sebuah atau seorang pelaku aircraft yang pengen, kenapa sih ya usaha kita stuck sampai di sini? Apakah permasalahannya di keuangan? Apakah kita kurang kreatif tentang mengenal bisnis? Ya dia bisa menghubungi bidang 3 gitu. Nah kemudian ada core dari Bali apa? Seni adat budaya. Seni adat dan budaya. Jadi kita punya bidang seni, budaya dan warisan lokal. Nah, jadi Warisan kreatif. teman-teman yang pengen mengeksplor itu bisa menghubungi bidang 3 itu. Bidang 4, sorry. Kemudian ada bidang 5 ya. Bidang 5 itu adalah bidang media Teknologi media informasi dan teknologi Kreatif. kreatif ya. Jadi contoh misalnya dia gila nih, saya Gini, punya maksudnya dari media digital dan teknologi kreatif. betul Iya. media digital dan teknologi kreatif. Apal banget Yoga. Hafal ya? Kalau pernah masuk Iya. pasti. Enggak, soalnya saya sengaja salah Iya, supaya iya, iya, dibenerin gitu. Tadi saya dikasih tahu timnya. Oke, jadi ketika ada pelaku aircraft yang butuh media digital seperti yang dibilang sama Kak Devria gitu. Butuh go digital, go online. Jadi kemana sih aksesnya nih, saya pengen belajar tentang itu gitu. Jadi dia menghubungi bidang 5 gitu. Nah kemudian Bidang 5 lah, pokok keempat tadi itu ya. Iya, Keren. nah kemudian ada pertanyaan dari beli sama nama tadi. Yogi. Enggak sudah beli sama. Beli Yogi. Beli Yogi bertanya tentang modal, bisnis dan juga Promosi. capital atau promosi. Dia bisa menghubungi bidang 6. Bidang 6 kita adalah bidang promosi pemasaran dan kemitraan strategis. Jadi di sana teman-teman yang butuh channel, networking dan lain sebagainya bisa menghubungi bidang 6. Jadi memang itu Pasti bidang sering nongkrong ya. harus sering nongkrong Iya. dan kebetulan ada di sini semua teman-teman saya. Oke, Bli. Saya pengen menanyakan tentang ke bidang 4 yang Bli bilang pokok warisan budaya. Yang Bli bilang gitu tadi itu untuk pariwisata Bali itu kan gitu. Berarti bidang apa bidang 4 tuh? Bidang 4, bidang seni budaya dan warisan. Ingat ternyata. Cocok jadi Warisan ketua. kreatif. Cocok jadi ketua. Nanti ya karena Masih Pip. Iya, oke. yang Jadi lain dulu, memang yang lain dulu. kenapa kita memasukkan itu gitu ya? Karena memang kan kita harus Bali ini kan memang core-nya adalah budaya gitu, budaya, tradisi, kemudian ada adat istiadat, kemudian agama juga gitu. Iya. Makanya kita perlu memasukkan itu sebagai Budaya. bidang kita gitu. Iya. Supaya kadang kan orang jangan sampai terlalu lebar bergerak gitu. Biar sehingga tetap kita- kembali ke timur gitu. Artinya kita kan orang Indonesia kan orang timur kan, dimana kita Ya. sangat mementingkan kebudayaan itu. Nah itu yang jangan sampai hilang. Ada tradisi. Adat dan tradisi. Sebenarnya ini memang Republik Indonesia yang memang menginginkan kita selalu harus ada bagian itu. Karena itu memang budaya dan warisan kreatif itu adalah hal yang sangat krusial kalau di Indonesia. Gitu. banyak sekali pergeseran budaya dan culture ya. Bener banget. Oke. budaya dan culture sama aja. Ya. Beda kan itu kan satu perbedaan juga. Oh, Iya. Beda bahasa. Beda bahasa. Boleh. Sudah beli Dan ngorto aja kita dua beli. bakal memanggil bidang 4. Bidang 4 Panggil ada, silakan beliau aja ya yang memperkenalkan diri. Iya dong. Jadi silakan. Karena kita sudah sekarang bersama bidang 3 sama bidang 4 yang menaungi apakah? Tadi kalau saya dengar budaya dan Seni budaya dan warisan. seni budaya Seni- warisan leluhur. Seni budaya dan warisan apa itu? Warisan kreatif. Warisan kreatif. Terus Saya bidang Bli dulu ya. Oke Bli. Ngedit lagi no. Saya di bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Oh, pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh dari Atu, boleh. Oke, nama saya Agung Gede Agung Rahma Putra. Saya di bidang seni budaya dan warisan kreatif. Oke. Kalau belinya? Kalau saya namanya Gusti Agung Andra Sanjaya. Saya bidang 3. Bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Oke. Saya anak Jawa. Berkasa semua. Saya sendiri anak Jawa. Beli, kalau misalkan ini kan apa hubungannya aircraft sama bidang-bidangnya beli? Yang tadi dijelasin tuh. UMKM dulu bidang 3 lo ya, bidang 3 lo. Apa hubungannya dengan UMKM gitu berarti kan ya? Kalau misalkan dari bidang saya tuh kan megang bidang yang di mana ekonomi dan kewirausahaan.
Nah itu sudah pasti tugas saya adalah menginspirasi teman-teman di anak-anak muda di Badung untuk ikut terjun berwirausaha dan memiliki suatu value bahwa anak muda di Badung ini bisa dikatakan punya skill yang aircraft gitu, dari ekonomi dari UMKM menjadi aircraft gitu sih dari kita. Artinya biar nggak pesiar semua ya. Rata-rata seperti itu ya Beli? Maksudnya biar kita berwirausaha sendiri, biar tidak bergantung dengan pesiar kayak lu seru deh gitu. Gaji lu gede. Ya kalau usahakan udah wirausahanya gede mungkin dapat 2 M per bulan. Resikonya gede. Ya lebih baik gede. Panjang lah rezekinya. Oh gitu. Kalau Kak tuh karena saya kebetulan kenal sama beliau ya. Berapa kali ketemu teman ini? Kenal lu ya? Kenal balik ya. Anda sering ketemu. Saya kebetulan kenal sama Atunya karena dulu ikut di Sanggar juga. Jadi ternyata Atunya ikut juga di bidang seni budaya gitu tuh. Seni budaya dan warisan kreatif. Warisan kreatif. Oke, warisan kreatif itu apa ya tuh? Warisan kreatif itu segala bentuk yang hasil suatu produk dari individu ataupun dari kelompok yang memiliki nilai estetika dan kreatif. Oh, itu warisan kreatif. Tuh. Oke. Ya, macam-macam. Ya ada di seni pertunjukan, termasuk seni rupa, kriya, fashion ataupun film itu termasuk salah satu jenis dari seni warisan kreatif. Warisan kreatif. Oke tuh. Ya misalnya lukisan, Benar. termasuk juga. Oh, style lukisan seperti betul. di punggung ada Kamasan. sigar Wes, Ya, sigar warna. ya betul. Karena dia Oh, iya. anak gini dia tuh. Anak gini dia tuh. Terus untuk dari seni budaya dan warisan kreatif itu untuk tahun ini rencana proyeknya ngapain tuh? Ya tahun ini membangkitkan dulu atau mendata potensi-potensi yang kita miliki di Badung dulu. Potensi kreatif yang dimiliki di Badung ya baik dari segi seni pertunjukannya, kemudian seni rupanya, ataupun seni kriya fashionnya, ataupun juga seni perfilmannya begitu. Oh, kira-kira di Badung banyak nggak ada tuh? Ini kami mendata dari Badung Utara sampai Selatan itu sebenarnya banyak sekali. Nah tetapi untuk yang perlu kita bangkitkan itu perlu kita dekati lagi. Begitu. Oh, karena mungkin bisa dikatakan seniman tuh ngekoh mengklaim karyanya gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kadang-kadang seniman dulu tuh kan nggak mau nggak mau misalnya karyanya dibuat karya untuk masyarakat luas. Oh, kalau misalkan sekarang di modern ini mungkin ada seniman Badung yang mempunyai style, apakah itu bisa dihak ciptaan lewat? Oh sangat bisa sekali. Jadi kita bisa mengkomunikasikannya. Kalau di Badung kan ada Brida ya yang spesial dalam haki gitu loh. Jadi komunikasinya ke sana. Nah di sini sangat dituntut sekali sebagai seniman gitu. Kita selain kreatif kita harus benar-benar mendata karyanya dan juga menghakikan itu sebagai bukti dia itu benar-benar memiliki karya tersebut secara originalitasnya. Biar nggak ntar trewet di media sosial ya. Kopi style. Diklaim ya benar. Iya. Terus untuk target bidang 3 sendiri? Kalau saya sih lebih ke Beli mic-nya beli. Oke beli. Saya malas Di sini ngomong semua nih. terus. Ntar editor saya pusing dia. Kalau target untuk bidang 3 sendiri apa beli? Kalau saya mungkin meningkatkan keinginan anak muda tuh untuk berwirausaha. Karena itu kan sama seperti tadi, rata-rata kalau misalkan anak-anak muda sekarang kan ingin praktis dengan mendapatkan pekerjaan di luar. Kayak dilihat luar tuh kayaknya megah sih. Kayak modelnya pendapatannya kayaknya lebih tinggi dari di Bali gitu bilang dulu. Tapi kita coba gali lebih dalam. Contoh misalkan advertising. Misalnya dari seni perangkaian, dari mulai contoh misalkan dari desain, akhirnya kita aplikasikan sebuah produk, misalkan desain sign gitu, misalnya sign atau neon box atau neon gitu, kita rangkai, habis itu memiliki daya jual yang tinggi. Hitungannya sama seperti merangkai ogoh-ogoh, saya bilang seperti itu. Kayak zaman sekarang kan, seperti itulah. Jadi hitungannya dari instalasi bisa menjadikan suatu produk dan produk itu bisa dijual. Jadi itu kan yang seperti dibilang tadi oleh wakil ketua saya, itu prosesnya itu termasuk dalam aircraft juga. Iya benar. Itu. Pasti di info di mana? Adakah sosial medianya? Ada sosial medianya. Nah,
Boleh dijawab nih? Boleh. Sosial media ya sudah pasti karena hitungannya kan banyak bidang. Oke. Sudah pasti dari bidang pendataan dulu yang pertama. Literasi itu ditangkap dulu dari sana. Jadi database-nya kita kumpulkan dulu. Setelah itu dilatih dalam bidang pelatihan yang berikutnya. Oke. Baru ketemu saya. Oke. Tuh. Jadi biar agar lurus. Oh, Jadi jangan step pertama, step kedua, iya, step ketiga agar benar-benar siap di saat apa namanya titik mereka sekarang gitu. Oke. Selain adanya bakalan ada workshop, ada apa nanti di bidang 3 kira-kira? Karena biar tidak terlalu jauh, kita lihat yang di depannya dulu. Oh, benar. Nanti biar nggak terlalu jauh berangan-angan akhirnya. Kalau plan jangka panjangnya apa? Plan jangka panjangnya Plan sudah jangka pasti. panjangnya apa? Kalau misalkan semua anak muda di Badung mau berwirausaha, sudah pasti kita akan meningkatkan PAD Badung, bro. Gitu loh. Semua kalau seandainya semua anak muda di Badung Mau berwirausaha. baru berwirausaha sama masuk di misalnya di Ekrab, ini udah menanjau. Seperti contoh, kita bisa contoh seperti Thailand. Gimana caranya? Jadi sana sangat bagus gini ya industri kreatifnya, mulai dari motor yang akhirnya satu industri satu daerah yang akhirnya dia mengekspor impor yang tidak disusahkan izin-izinnya mungkin daerah itu kan maju seperti yang ada di Thailand. Oke. Sekarang balik ke Atur tuh. Kalau seandainya nih di bidang seni budaya kan ya. Seni kan berarti ada seni tari, seni pertunjukan, seni banyak lah. Kalau seni kan di Badung kan banyak nih, ada komunitas-komunitas tuh. Gimana caranya menyalurkan seni karyanya nanti tuh kalau misalnya biar menjadi kan kadang-kadang kalau di seni itu kadang-kadang biasanya dibilang orang ngayah. Biar menghasilkan seni itu biar menghasilkan itu kan termasuk berarti masuk ke Ekrab berarti. Gimana caranya nanti tuh? Oke, yang pertama kita lakukan pembinaan dulu. Pembinaan, kemudian kita mencari tahu dulu apa sih kendala mereka dalam berkesenian itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita mengetahui permasalahannya, baru kita mulai membina begitu. Membina. Mungkin salah satunya dengan misalnya kita mensupport mereka untuk berkarya. Nah, karya-karya mereka ini mungkin nanti kita akan bantu publikasikan. Dan yang terpenting adalah kita nanti akan membuat satu event. Biasanya seni itu berkembang dan meningkat kualitasnya itu karena ada suatu wadah dan ruang untuk berkreativitas begitu. Karena tanpa ruang dan wadah kreativitas, maka kesenian itu tidak akan berjalan begitu. Ya, makanya perlu kita support mereka dengan satu ruang kreativitas di sana, misalnya dengan festival baik yang bersifat lokal, yang bersifat daerah, nasional, ataupun bahkan kita akan membuat festival yang bertaraf internasional begitu. Oke. Kurang lebih begitu. Yes, artinya dan kita kan akan dengar juga bahwa dari Ekraf ini yang mengurus hari ulang tahun Mangupura. HUT Mangupuranya. Ya, HUT Mangupura bener beli ya? Betul. Nah, kira-kira ini dari bidang-bidang yang Ligung pegang dan Ligung pegang ini ada nggak sih hubungannya ke sini? Sangat ada sekali. Jadi di HUT Mangupura ini akan ditampilkan nanti berkolaborasi seluruh seniman Badung yang memiliki potensi-potensi yang luar biasa tentunya ya. Karena tema HUT Mangupura kali ini adalah Rumah Keting Taksuning Buana. Artinya bagaimana kita bersatu padu untuk bermanfaat untuk jagat ini. Oh. Ya, kurang lebih begitu. Iya. Karena disinilah buktinya bahwa kita semua unsur itu harus bersatu di sini untuk membangun daerah agar daerah itu lebih maju tentunya di situ. Nah, salah satunya yang akan ditampilkan nanti adalah kolaborasi antara seniman Badung, baik seniman tua, baik seniman muda begitu, dan juga antar lintas seni ya, misalnya dari seni rupanya juga akan ditampilkan di situ, kemudian fashionnya juga ada di sana, dan juga bahkan kita berkolaborasi dengan salah satu artis dari Bali ya yang sudah bertaraf nasional ya, itu Ayu Laksmi ya. Nanti kita akan dari seniman Badung itu akan berkolaborasi dengan Mbak Ayu Laksmi. Nah, Konten kreator juga ya? Iya, penyanyi beliau. Ya, penyanyi, pemain film juga beliau. Nah, sekarang kebetulan Yang di ini tuh pemuji setan. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Itu PSN ya? Yang jadi ibu tuh yang jadi ibu. PSN itu proyek strategis nasional. Wah, keren. Yuk. Takut.
Ada kurang lebih seperti itu beli ya? Ya tentunya begitu. Kalau dari bidang 3 sendiri? Kalau untuk kolaborasi di HUT Mangupura dari bidang 3 itu kita lebih mengkurasi sih dari segi UMKM. Karena rata-rata di setiap event itu banyak sekali UMKM dadakan. Oke. Di sana kita bakal di HUT Mangupura ini kita akan hadirkan 10 UMKM yang sudah naik kelas. Contoh seperti kayak Koma, nanti ada Cube de Palace, nanti bakal gabung di sana akan mendekor boothnya seakan-akan dia itu akan memindahkan full branding tokonya ke dalam HUT Mangupura. Oh gitu ya. Jadi yang udah kira-kira ya artinya UMKM sudah ada fisiknya artinya ya. Yes, benar. Yang udah ada NIB, nomor induk itu berusaha. Oh keren. Anda daftar? Hah? Anda daftar juga? Daftar. Keren ya. Oh, ada kurasinya juga. Ya. Dan ini karena nggak ada orang dalam ya? Nggak ada. Keren sekali. Keren kali. Dan satu lagi di sini di bidang seni juga akan ada lomba ya, lomba membuat tapel ogoh-ogoh dan mengecat tapel begitu. Itu yang belum ada di Mengecat belum ada di gini nih. Mulas. Di Bali mulas nggak ada. tapel. Bahasa Inggrisnya mulas. Membuat tapel ogoh-ogoh dan juga mulas. Berapa hari nikah tuh? 2 hari. 2 hari. Jadi hari pertama membuat tapelnya, di hari kedua itu mulas tapelnya. Oke, kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan baru dari Komite Ekrab di HUT Mangupura yang ke serat berapa? Ke 16 setengah. Ya. Saya bilang 160 di. Dan selanjutnya kita akan ngobrol bersama. Wah, ini katanya isunya adalah ketua panitia ya. Ketua panitia. Nah, Oke. Langsung aja ya. Langsung aja. Halo, kita dari Mbak aja ya, dari ladies first. Ladies first. Hai, namaku Inelia, biasa dipanggil Mami Yuhu. Mami Yuhu. Thank you ya, aku udah nungguin 999 jam untuk duduk di sini. Oke. 999 jam. Setara dengan 1 tahun. Panjang banget lah pokoknya. Ya. Oke, Mami siapa namanya? Yuhu. Mami Yuhu. Panggilannya. Mbak Eli. Bidang berapa tadi, Mbak? Bidang 1, Membidangi. riset, literasi, dan pemetaan talenta. Oke, riset literasi pemetaan kita. Talenta. Oke. Panjang ya? Ya. Coba diulangi lagi. Riset, Dan pemetaan, literasi. riset, literasi, dan Riset, pemetaan literasi, talenta. Talenta. dan talenta. Gak jauh. Singkatannya apa ada nggak? Ya baru nunggu Kan. singkatan itu. Bahaya kali nih. Gitu. Lanjut. Halo, Silakan, Blix. nama saya Blix. Blix. Nama saya Gede Okta Juliantara. Saya dari bidang 2 di program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Ya, Badan Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif. Kabupaten Bandung. Komite Ekonomi Kreatif. Oke, Betul. langsung tanya ke Mbak. Jadi Kak, ini Mbak tujuannya bidang 1 sama bidang 2 tuh apa ya? Benar. Apa tujuannya? Kalau satu, Straight to the point. kalau tujuannya udah jelas banget, tadi udah sering disampaikan, meningkatkan udah pasti dong tujuannya ke sana. Tapi kalau apa sih yang dilakukan oleh bidang 1 gitu ya? Jadi saya berhubungan dengan data ya pasti. Nah untuk mendapatkan seseorang yang bertalenta menjadi ekraf, tentunya kita kan perlu dengan data ini ya. Benar. Karena ini adalah kekayaan atau aset dari Badung sendiri. Benar. Jadi tugas saya atau bidang saya adalah mendata keseluruhan yang ada di Badung ini, talentanya mana aja nih gitu. Ibarat kata nih kalau ada di sini banyak nih. Oke. Nah ini nanti kita akan klasifikasi gitu. Oh, Oke. dibuatin kolamnya. Iya dibuatin kolamnya pastinya. Ada nggak kerjasama antara atau Tarang Taruna di kecamatan-kecamatan untuk Sudah memetakan? pasti itu, pasti banget. Dan kemarin alhamdulillah banget kita waktu bulan kemarin sudah menyelesaikan satu produk ya dengan Kota Selatan. Nah itu kita sudah mendapatkan beberapa data dan kita bekerja sama juga ada dengan Nusa Dua Festival. Jadi kita dapat talenta dari sana juga gitu. Oke, kalau Udah puas sama jawabannya? puas. Puas. Belum, saya nunggu nanti produk yang ada di Kuta Utara aja. Ya, Badung Utara. Bertahap pasti karena akan Mana Badung Utara? Nah, Oh, sana Badung Utara. bertahap pasti kan programnya akan dijalankan itu dari ujung Bandung Utara sampai ujung Bandung Selatan. Siap. Gitu. Fokus ya kita lah. Pasti. Tuh. kalau dari bidang 2 sendiri? Kalau dari bidang 2 sendiri itu seperti namanya ya, program pendidikan dan pelatihan itu sudah pasti mengajarkan basic-basic lah. Kalau kegiatan konkretnya sudah pasti notabene banyakkan workshop
soal basic-basic berwirausaha, basic-basic bagaimana how to menjadi craftnya itu. Jadi misalnya stepsnya gimana gitu. Karena balik lagi subsektor yang ada di aircraft itu kan ada 17. Jadi mengarahkan supaya si unit usahanya ini atau UMKM-nya ini untuk tahu di subsektor mana dia di bidang aircraft itu sendiri. Lemu gitu. juga dia. Iya. Sudah kayak udah disiapin ya. Iya. Dan by the way ini bahas ini beli. Kan saya dapat bocoran juga bahwa teman-teman aircraft yang akan running acara hari ulang tahun Mangupura ke-16 ini. Dan beli sebagai Ketua panitia. wow, terkejut saya ya. Wow, surprise sekali. Saya terkejut sekali. Enggak, sebenarnya ini poinnya adalah ketua panitia itu istilahnya memastikan semua kebutuhan atau keperluan atau persiapan dari sebuah kegiatan itu berjalan lancar. Jadi jadi ngerjainnya nggak cuma 1-2 orang atau cuma satu bidang satu dinas saja gitu, tapi semua aspek dari masyarakat di Kabupaten Badung, entah itu OPD ataupun masyarakat itu kita libatin gitu untuk kegiatannya ini gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Politisnya begitu. Nah, Jawaban diplomatis, sorry. Ya kita pause dulu ngomongin aircraft ya, karena kita udah masuk ke HUT Mangupura. Oke. Yep. Oh iya. Ini part serunya ini. Kita pause dulu ngobrolin aircraft. Nah karena dari tadi saya gak sabar nanyain sudah berapa persen sih persiapan HUT Mangupura 2025 nih Kak? Kalau persiapannya sendiri sebenarnya sudah hampir 70 running, 80% lagi ya? persiapannya ya. Iya. Tapi kan eksekusinya setiap hari itu akan ada proses yang diselesaikan lah satu demi satu gitu, mulai dari performer, mulai dari komunitas yang kita ajak kolaborasi, UMKM aircraft yang kita gandeng juga untuk semua kegiatan, termasuk ya orang-orang tokoh-tokoh lah gitu istilahnya yang kita libatin juga di kegiatannya kita. Karena kan selain kegiatannya kita yang unsur utamanya itu meningkatkan kepedulian orang terhadap kewirausahaan UMKM dan aircraft itu, kita juga melibatkan ada hiburannya, terus ada edukasinya, edukasi seperti contohnya gitu, misalnya kita mengedukasi kalau ternyata mulai dari tanaman hias itu ada loh nilai ekonominya gitu. Jadi nggak melulu soal bisnis itu harus F&B, harus fashion gitu segala macam. Karena banyak aspek yang kita libatkan, termasuk edukasi soal kepedulian kita terhadap sampah, terutama sampah plastik. Nanti ada kayak workshop dan talk show-nya gitu lah di tengah acara gitu. Oke. Dan gebrakan seperti apa yang diinisiasikan oleh aircraft Badung tahun ini? Mau dijawab? Nggak. Apalagi kan ini ada acara besar ya, perdana di bawah kepemimpinan Bupati baru. Yang baru, benar. Jadi saya ini bilang tadi itu kan mengedukasi juga ya gebrakan untuk tahun ini kan ya. Betul. Berarti melibatkan komunitas-komunitas juga. Banget. Jadi keterlibatannya itu nggak balik lagi datang duduk di. Ya cuma datang duduk menikmati hiburan apa segala macam, nggak. Harapannya tidak sesederhana itu gitu. Jadi ada jadi masyarakat Kabupaten Badung atau Sebali atau mungkin Indonesia yang hadir di kegiatan kita ya, di HUT Mangupura yang ke-16 ini itu datang tidak hanya enjoy dengan hiburannya saja, tapi ada sesuatu hal yang bisa dia bawa pulang gitu pesannya. Jadi kayak pulang nih aku jadi pengen jadi wirausaha nih gitu misalnya, atau setidaknya mengurangi orang tua atau ketidaksadarannya akan sampah gitu, misalnya jadi nggak buang sampah sembarangan kayak gitu harapannya. Bagus. Gitu. Kalau dalam semoga ya teman-teman. Manis sekali mulutnya. Kalau saya kuliah dulu itu di pariwisata ada something to see, something to do, something to know, something to buy. Keren. Semua itu mencakup. Iya. Dan kalau misalnya dari Mbak Elia sendiri, perannya di HUT Mangupura, perannya di HUT Mangupura tahun ini apa, Mbak? Balik lagi, ada hubungannya juga dengan talenta lagi tadi ya. Jadi aku PIC-nya dari UMKM dan alhamdulillah banyak banget sekarang yang udah daftar, dan pastinya untuk gebrakan aircraft, ini akan beda dong dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Mulai dari contoh nih, kayak booth-nya ya, kalau dulu kan mungkin orang hanya buka booth gitu. Tapi kalau sekarang booth-nya pun harus benar-benar yang ekonomi kreatif.
ya. Contohnya ada 10 contoh dari aircraft gitu kan ya. Dan tadi udah disebutkan oleh Pak Ketua bahwa mereka harus mendesain sekreatif mungkin bootnya, dan itu kan nggak pernah ada sebelum-sebelumnya. Terus apalagi mungkin ada band-band lokal yang tentunya akan kita lebih tonjolkan ya. Jadi biasanya kan orang kalau datang festival rakyat tuh mikirnya band nasionalnya siapa nih gitu kan ya. Sukasanti ada nggak kira-kira? Ada. Ada bondres, kita ada bondres nanti. Konsep utamanya masih akan seperti 2023. Konsepnya konsep apa dulu nih? Kalau dulu kan paginya tuh ada lomba-lomba. Oh, ada. UMKM. Benar, ada. Apa sih pengamasan untuk tahun 2025 ini? Untuk kemasannya kan seperti yang barusan saya sampaikan, kegiatan kita rangkaian kegiatan kan kita sudah mulai dari tanggal 1 November sebenarnya, dan kegiatan itu pun estafet gitu dari semua komunitas, dari semua teman-teman di dinas juga udah mulailah kegiatannya tersebut. Nah, nanti di puncak kegiatan itu tanggal 22 dan 23 itu kegiatannya kita mulai dari pagi. Jadi pagi kita ada kerjasama sama komunitas, terus siangnya kita bisa di tengah-tengah. Pokoknya nggak ada space waktu yang kosong lah di kegiatan itu. Kita bisa mulai dari kegiatan itu mulai dari jam 8. Jam 8 pagi ada kegiatan yang berhubungan sama kesehatan lah dan pelayanan publik. Cek kesehatan gitu. gratis. Bisa gitu, ada gitu. Samsat gratis. Sunat. Ya, makanya dengan keperluannya soal pelayanan publik lah. Itu sampai dari siang tuh ya seperti yang sempat aku bilang tadi, ada talk show soal UMKM, ada talk show soal kepedulian akan Sampah. lingkungan, sampah apa segala macam, sampai nanti di sore menjelang malam itu udah mulai hiburannya ada gitu. Jadi komunitasnya macam-macam. Ada acara e-sport, ada acara dari teman-teman komunitas motor apa segala macam gitu. Macam-macam. Termasuk berkesenian juga, banyak banget jenis berkesenian yang kita ajak buat Lomba nulis lontar. Itu bagus. bisa. Dan nanti sama Bligong Derama kalau yang itu. Iya. Dan tentunya kita kerjasama dengan media partner ya. Banyak banget. Kalau boleh tahu nih. Untuk guest star Mangucita. Nah, ya semoga ini diupload sebelum fix ya. Setelah menjelang kegiatan puncak itu terjadi, itu tanggal 22 kita ada For Revenge dan Superman is Dead. Kalau untuk artis nasionalnya ada beberapa artis performer lokal juga lah gitu. Ada Jangar, ada Lolot, ada Watch One gitu. Dan itu semua kalau salah. Terus untuk hari kedua kita ada performer yang kece-kece juga. Kalau bisa dibilang pop culture lah gitu. Mulai dari Rocktober, ada Watch One, ada Tika Pragarki. Itu. Terus ada Viera. Ada Bagus Wirata dan Viera. Ada Bagus Wirata dan Bagus Wirata dan Viera. Tuh. Iya, tepuk tangan dong yuk. Maaf ya kalau ada salah penyebutan nama. Oke, berarti pokoknya segala informasi yang pengen kalian tahu tentang HUT Mangupura atau Mangucita atau kegiatan Mangucita itu sendiri, lihat aja di Instagramnya HUT Mangupura. HUT Mangupura. Nanti akan dirubah jadi Mangucita. Ya tetap HUT Mangupura. Iya, tetap HUT Mangupura. Kenapa gak rubah jadi? Nah, juga selain ngomongin guest star nih, saya juga tertarik sama UMKM. Nah, tadi udah ngomong gitu UMKM-nya. Oke. Yang nanti bakal memeriahkan. Nah, gak mungkin lah saya kalau konser tapi sambil kelaparan. Ya. Saya punya produk. By the way, pilih kasih deh. Tadi yang pertama dapat nanas, kita enggak. Nih Mbak ini buat Mbak. Lu mau buat Mbak. Kita selesai dari sini dapat tumbler kan. Ada kria nggak? Kria. Oh, kria ada otomatis. Karena kita membagi dari layout kegiatannya sendiri, kita membagi jadi 2 area. Jadi area konser yang berisikan yang di sana juga ada clothing brand lokal dan kria. Fashion dan kria ada di area itu, dan di area parkir di depannya di depan lapangan upacara itu atau area konsernya itu ada
F&B. F&B. Oh, Gitu. F&B-nya aja terpisah. Terpisah. Cashnya jadi satu dengan Clothing. Cloth- Dengan area dengan area konsernya. konser betul gitu. Oke. Nanti ya akan semua informasinya akan kita bagikan lah di sosial medianya HUT Mangupura. Oh, Untuk pembayaran sendiri Mas akan menggunakan cashless kah dengan mungkin Bisa. Pasti cashless dong. Pasti cashless. internet yang Digital memadai? marketing itu kan sama. betul. Internetnya memadai nggak kira-kira? Biasanya kalau event-event gede Karena kan ya. bandwidth daerah kan beda-beda. Ya. Benar guys. Akan kita akomodir dan kita upayakan dengan yang terbaik dari semua kegiatan. Oke? Oke. By the way, karena kita bakalan bahas tenan ya. UMKM betul ya? Hah? Benar. Benar ya? Iya, hebat nih. Benar ya sih? Tenan. Iya, gitu kalau Tenang, ngomongin tenang. tenan. Berarti kakaknya nggak gimana saya panggilnya nih? Mbak Eli. tidak membidangi berarti ya? Nggak, aku bagian riset, literasi, pemetaan Saya pengen talenta. ngobrol dengan yang membidangi tenan tadi. Siap, Oke. pasti. Boleh. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak Ketua ya. Matur susuma. Thank you Pak Thank Bidang you. Riset. Thank you. Oke, sekarang kita bersama siapa sih kakak cantik berdua? Wah. Febi dulu atau aku Oke, dulu? kita dari Duo Bondol ya. Anjay. Kalau dari Ekrah Badung sendiri ini. Wow. Duwiga nih men. Oh iya, Ais, Duo Bondol. Ya, saya di sini namanya Febi Andini, bisa dipanggil Febi, dari bidang 6, promosi, pemasaran dan juga kemitraan strategis. Febi ini apanya Tiara ya? Sekarang Tiara ini. Andini ya, Dumas. Iya, sama sih suaranya. Ya. Iya, keren. Sekitar Berarti nanti segini. beneran nyanyi dong. Hut. Ya. Ya enggak. Nanti aja tunjukkan nanti saja, di surprise lah pokoknya ya, pemirsa. Oke, lanjut. Terus aku Sinta, aku sebagai sekretaris di Komite Ekonomi Kreatif. Tugasnya sekretaris ngapain sih? Tugasnya itu untuk membantu mengingatkan sih semua bidang-bidang apa aja. Berat juga. Enggak. Iya berat. 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 Kalau misalnya bidang satu nggak ingat, dia yang ingetin. Dia paling berat kalau misalkan ada kuota men. Paling berat nggak ada kalau nggak bisa gini. Iya betul. Itu aja sih mengingatkan job desk, arsip semuanya, surat menyurat ya begitu lah. Oke, tadi kalian dibilang yang bidang Promosi, pemasaran dan kemitraan strategis. Coba diulang. promosi, pemasaran dan kemitraan strategis. Promosi, kemitraan dan promosi. Salah, promosi, pemasaran dan kemitraan strategis. Keren, Oke. promosi. Keren, kemitraan. mantap. Oke, siapa namanya? Febi. Feb. Ya. Bi. Nah, Bi, kamu di HUT Mangupura nih ikut terlibat apa enggak? Ikut dong pastinya, lagi sibuk-sibuknya sih. Lagi sibuk-sibuknya di bidang apa memangnya? Di seksi apa? Kalau di HUT Mangupura ada apa? PIC apa? Wah, ngurusin PIC apa? Ya, membantu komunitas untuk memberikan dukungan. Jadi aku di sini itu karena sebagai kemitraan strategis juga di bidangku, tentunya bisa menjembatani antara komunitas dan juga pihak lain. Oke. Jadi nanti komunitas ini digebrakan di HUT Mangupura ini, komunitas itu nanti difasilitasi oleh pihak lain, pihak swasta. Itu dengan bantuan bidang 6 ya. Pihak ketiga lah. Bidang 6. Tadi 1, 2, 3, 4 udah. 5-nya lima. mana ya? Emang orang malas ya? 5-nya di kebetulan 5-nya Anda kan? ya. 5-nya AFK sih kayaknya ya. 5-nya lagi absen ya? Emang biasa 5-nya orang. Anda kan? Iya. Anda membidangi bidang apa? Bukan. Iya. Saya hostnya sendiri Bukan, sekarang. iya. Sekarang saya yang berbicara. Anda membidangi Boleh bidang apa? memperkenalkan diri dulu. Ya, Dari perkenalkan bidang nama saya lima? Nyoman Yoga Surya Dharma. Wah, kalian tahu nama lengkap saya ya. Oke. Sering panggil Yoga Ubin. Oke. Anda bidang 5. Bidang 5. Media digital yang teknologi kreatif. Kontribusi Anda ada di Ekrab nih apa? Hai aja. Enggak serius. Apa? Saya jadi fungsi saya adalah ketika rapat saya ice breaking. Ayo teman-teman kita Enggak serius. teriak-teriak Ini kayak gitu. kalau sebenarnya apa tadi medianya? Media Digital dan teknologi kreatif. Berarti kan ada korelasinya antara kalian berdua. Ada, jadi betul. gini. Nah. Yang nomor 1 nih tadi Mbak Eli ngomongnya yang nyari pemetaan Pemetaan dan riset. research. Yang kedua adalah memberikan Pendidikan. kelas. Nomor 3 Gung Andra itu adalah UMKM dan gini, UMKM dan pengembangan. Nah. Belum ya. yang nomor 6 nih ada nggak unsur budayanya dicari dengan apa namanya usaha yang dibuat. Oh bisa gitu ya? Iya, kan dilihat dulu ada yang salah atau enggak. Misalkan ketika usaha ini ternyata ngangkat gini nih tentang patra atau gimana. Oh, ini ternyata salah nih gitu. Biar itu enggak melenceng juga. Nah, setelah itu baru kebagian saya ke bidang 5 untuk misalkan packagingnya seperti apa,
memasarkannya seperti apa. Oke. Terus dengerin aku ya. Dengerin. Udah kita dengerin. Terus packaging seperti apa, media sosialnya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak mengerti, nanti kita bakal cariin SEO kayak gitu loh. Bagaimana cara berpromosi yang benar. Kita carikan tenaga-tenaga ahli yang bisa menjadi pembimbing mereka gitu. Kita buatin kelas. Dan juga misalkan kita kekurangan ekspor dan impor di media digital, kita cariin. Woi, gitu. Kalian mencari relasinya berarti ya untuk memperbesar peluang Betul. teman-teman UMKM. Membantu pelaku ekonomi kreatif tentunya biar bisa lebih luas lagi, terus juga membranding dan juga tentunya menjembatani bagaimana kemitraan nantinya ada pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta, entah itu dari bank, terus juga BUMN dan sebagainya biar bisa membantu untuk salah pelaku ekonomi satunya kreatif. di ekonomi kreatif juga permodalan juga ya, selain dari pengembangan, pendampingan juga permodalan berarti ya. Berarti Anda tugasnya untuk misalnya ada UMKM yang kurang nih, saya pengen ekspansi bisnis nih. Berarti ke Anda bidang 6. Betul. Oke. Segala uang juga sepertinya ke saya ya. Oke. Kalau Anda tujuannya mencatat berarti. Iya. Cukup catat. Notulensi aja dan mengingatkan Pak Ketua. Iya. Betul. Rapat tanggal sekian gitu. Oke. Dan di HUT Mangupura nih kalian saya banyak jadi host lagi. Iya, lagi. Anda. Kalau aku Ya siapa? media sosial HUT Mangupura. Yakin? Iya. Nanti hati-hati lu sama yang megang media sosial yang kita lanjut ke sini. Nanti kita ceritain. Berarti PIC-nya media sosial. Media sosial. Semua cuman yang untuk update. reminder aja sih untuk misalkan di tanggal berapa harus ada postingan, terus membantu untuk memikirkan konten-konten untuk di sosial media. Anda membantu untuk memikirkan ide konten berarti ya? Iya. Eksekusinya siapa? Untuk yang eksekusi tetap dari Kominfo. Oh, Kominfo. Ya. Oh, ini untuk HUT Mangupura konten yang di sosial media tuh. Iya betul. Kolaborasi. Cross cutting programnya. betul. Tak kira langsung ngekerat nih kadang-kadang Anda jadi gininya. Anda kan bidang media. Saya kan Kopassus saya. Apa tuh? Apa Anda? Saya ada. Apa Anda mau saya ada sebenarnya. Siap ketua. Kayak gitu. Oke. Selain tadi kan dibilang membidangi tenan ya. Untuk kurasinya siapa? Nah itu dari bidang 1. Oh yang kurasinya bidang 1. Betul. Tapi Anda cuma memfasilitasi aja berarti ya? Betul, jadi selain dari tugas memberikan dukungan kepada komunitas, memfasilitasi dukungan pada komunitas, juga dari bidang 6 sendiri itu mengundang UMKM Local Heroes yang ada di Badung. Jadi di mana UMKM Ekraf yang sudah naik kelas dan juga sudah memiliki branding itu kita undang dan tentunya nanti bisa menjadi contoh bagi UMKM yang lainnya. Oh, men-trigger UMKM yang belum punya brand, belum punya bisa mengartikan brandnya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi tugas saya di sini ngapain ya? Pak tugasnya apa? Kalau di HUT Mangupura? Saya jadi PIC Komunitas. sebenarnya banyak sekali. Akhirnya terima kasih banyak orang yang meringankan tugas-tugas saya. Apa dong salah satunya? Saya udah dari 2 bulan lalu untuk nyari komunitas. Anda nanya saya sempat kan? Saya 2 bulan lalu saya udah nyari komunitas dan sekarang udah rampung beberapa komunitas dan juga clothingan. Kenapa clothingan nih? Nah sebenarnya kan clothingan itu salah satu pasar market yang besar sekali. Oke. Yang walaupun juga sekarang akhirnya clothingan original itu harus bersaing dengan thrifting yang ada yang tidak bayar pajak. Kan, sini. berarti di Bali bayar pajak kan pasti kan? Pastinya. Kan nggak mungkin gelap kan? Iya, saya di sini yang mengatakan yang tidak membayar pajak ya. Dan itu akhirnya bisnis clothingan ini redup. Nah tujuannya sekarang saya di sini ini di HUT Mangupura ini supaya di HUT Mangupura ada lagi nih. Ada lagi gairahnya. Brand lokal asli Badung. Iya makanya saya selalu pakai produk lokal bro. Saya juga produk lokal. Fulls gitu. Kalau saya nggak dikasih pakai gini, saya pakai kaman ada di sini. Serius, saya juga. Saya serius, saya pakai kaman. Saya balik lagi ke Bali tahun 1927 saya. Waktu zaman siapa tuh? Zaman nggak pakai kaman lah ya. Kaman kayak gitu. Berapa komunitas kira-kira sudah masuk? Yang Pak tadi- Gagan tahu. Tadi Pak Ketua saya tanya ada puluhan. Pak Gagan tahu. Sebenarnya Anda mengikuti kalau dari komunitas. kurasi itu saya ada kemarin totalnya ada 40 ya. Total ada Oh, komunitas itu ada kurasi juga? 40 ada kurasi. Itu ada lari, terus kita punya sepeda, kita ada cosplay dan Skateboard.
skateboard juga. Nah itu sebenarnya hobi-hobinya orang-orang nih, ada RC segala macam. Tapi itu kita agendakan nanti untuk di Next event. di tahun depan. Kita buatin piala bupati misalkan yang lebih gede lagi gitu. Oke. Nah tapi yang untuk yang berkompetisi bukan berkompetisi ya, yang bakal Sabar ya. Lanjut. Yang bakal terjun komunitas yang di Mangkupurannya udah ada satu yang fix yang kayak tadi Pak Ketua saya bilang, Ketua Panitia itu ada motor trail udah ada. Terus kita masih ada gasing juga, Beyblade itu masih on the way approval. Tamiya nggak ada. Kita ada komunitas sampah, ada komunitas popland petani ada Simbar, petani serum, ada bonsai on the way approval, Ogo-ogo mini. dan masih banyak Tuh. lagi kayak. Masih surprise ya. Komunitas kerawahan Ada. program apa yang akan digas langsung setelah HUT Mangupura? Untuk setelah HUT Mangupura tentunya Kan kalian sudah dapat data nih semua. Apa yang akan digas setelah HUT Mangupura? Saya dulu. Kalau saya di bidang 5 itu saya bakal gencar-gencar bagaimana buatin kelas untuk yang pertama packaging dan unsur-unsur desain ya. Karena kan mendesain itu bukan freehand ataupun apa, itu ada ilmunya. Namun unsur-unsur desain dari garis, warna, komposisi, tipografi, apalagi titik dan dimensi dan lainnya masih banyak. Benar ada 9 unsur grafis. Yang ke-10-nya keberuntungan kan? Yang ke-10 itu keberuntungan. Nah itu buatin kelas-kelas kayak gitu, dasar-dasar fotografi, dasar-dasar videografi, dan mungkin nanti kita buat ada ngundang user CapCut Pro, user Canva Pro, karena kan sekarang mendesain ataupun mengedit itu nggak harus dengan menggunakan kamera. Sekarang kita menggunakan HP, udah ada namanya user CapCut Pro. Kita undang itu Canva Pro karena kita harus mengedit. Misalnya contoh nih, tantangan usaha itu adalah ketika kita mempunyai kompetitor. Dia buat apa nih? Kita otomatis di saat itu juga harus bisa buat flyer atau poster yang sama, tapi dengan harga yang berbeda. Mungkin kayak gitu. Nah makanya kita harus dibekali dengan hal-hal yang kayak gitu, yang di bidang grafis, multimedia kayak gitu. Oke. Dan tentunya juga misalkan ada nggak kelas konten kreator? Ada. Dan kalau nggak salah kemarin saya sempat baca tentang marketing 5.0 itu ada namanya yang pekerja itu dikerjakan sebagai konten kreator. Kan yang sering kita lihat. Anda mengerjakan diri Anda sendiri sebagai CEO dan juga sebagai content creator biar nggak keluar budget lagi gitu. Oke. Jadi yang itu harus kita tanam-tanamin ke teman-teman usaha menengah mulut ke mulut. Oke. Kalau Anda bidang 6? Oke, dari bidang 6 ya, setelah HUT Mangupura tentunya bidang 6 sendiri ingin kalau misalnya nanti bekerja sama dengan pihak hotel, villa dan juga mall, tentunya nanti agar nantinya produk dari pelaku ekonomi kreatif ini bisa dipasarkan di sana, dan juga bagaimana ada CSR-nya juga. Terus juga nanti bakal ada pojok e-craft di mall, tentunya itu akan dikerjasamai juga ya, seperti itulah contohnya ya. Dan juga akan ada e-katalog. Nantinya akan ada pemasaran dan juga promosi di mana nanti produk-produk e-craft bisa dimasukkan ke e-katalog tersebut. Tentunya tujuan utamanya pastinya adalah mengenalkan produk e-craft secara lebih luas lagi. Oh, kalau sekretaris tugasnya nanti setelah gini HUT Mangupura. Kedepannya karena mau ngapain? Enggak sih gini. Ke Singapura? Enggak. Karena ini kan untuk komite e-craft ini kan baru terbentuk di tahun ini. Yes. Jadi saya berharapnya itu ke depannya untuk di tahun 2026 mungkin dari masing-masing bidang itu sudah bisa membantu UMKM untuk lebih untuk lebih upgrade lagi. Terus dari yang belum bisa untuk memasarkan melalui media digital mungkin sudah bisa dibantu dari bidang 5 juga gitu, dari masing-masing bidang gitu sih. Pengennya kayak gitu. Berarti Anda semoga mengkoordinasikan ke semua bidang ya berarti? Iya. Namanya siapa Anda tadi? Saya Sinta. Oh Sinta, oke. Saya silau sebenarnya begini loh. Iya nggak apa-apa. Dengan saya juga Ubin, halo. Enggak gitu. Terakhir nih. Terakhir. Kenapa kita wajib banget datang ke HUT Mangupura atau Mangucita nih? Yang pertama karena tahun ini HUT Ini kameranya boleh. Oke, yang itu ya. Kesana.
Yang pertama, karena HUT Mangupura tahun ini itu lebih dekat dengan masyarakat, tentunya lebih mendukung kegiatan-kegiatan dari komunitas anak-anak muda untuk bisa lebih berkarya lagi ke depannya, dan harapannya nanti tidak hanya berhenti di HUT Mangupura tapi bisa berkelanjutan ke depannya untuk bisa membangun Badung kreatif tercinta. Oke, dari Iya, sudah. dari Cynthia. Ya, Sinta. Sinta. Sinta Yon. Gimana? Itu dah gini ya. Kenapa harus datang ke HUT Mangupura dulu? Harus datang ke HUT Mangupura ya karena Ada nuansa baru kah? ada nuansa baru tentunya. Oke. Itu lebih untuk ke anak-anak muda. Oke. Ya, bukan anak-anak muda aja sih, untuk yang dari anak kecil, anak remaja dan orang tua itu semuanya sudah diwadahi di sini nanti untuk HUT Mangupura juga gitu. Oke, jangan lupa datang dari Anda. Closing statement dari Anda. Anda harus lebih, ini kan Anda lebih tinggi harus lagi. Iya. Nih, kenapa harus datang ke HUT Mangupura? Kalian harus datang ke HUT Mangupura, terutama buat kalian yang capek ngempu. Oke. Enggak itu. Anda juga. Pura-pura kerja aja terus setiap hari ya. Oke. Enggak. Jadi kenapa harus datang tuh harus datang. Karena ini tentunya berbeda dengan HUT Mangupura yang sebelumnya ya. Karena banyak sekali ada aktivitas dan ada juga beberapa tenan yang emang lagi hype banget di selatan, mungkin yang nggak sempat Anda sampai ke selatan karena jauh, kalian bisa temuin di HUT Mangupura ini. Misalkan kalian di utara nih ada tenan viral nih atau UMKM viral, kalian bisa temuin di HUT Mangupura. Sudah pasti berarti ya? Sudah pasti karena tenan yang akan hadir di HUT Mangupura tahun ini berarti dari Badung Utara sampai Badung. benar Selatan. sekali. Dipastikan tidak ada Badung Selatan aja, ada semua. Dan tentunya juga dari HUT Mangupura ini kita bakal move sedikit demi sedikit tahun depan kita akan buat Darderor juga acara yang akan meningkatkan api di daerah Kabupaten Badung. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Komite Ekonomi Kreatif. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow. Halo, saya Gobin. Jangan lupa Instagram, TikTok, Facebook @pemkap_badung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Sukses sama. Jangan lupa juga follow HUT Mangupura ya. Thank you.